Saya dengar kabar katanya Prudential bangkrut. Benar nggak sih? Asuransi plat merah aja bisa bangkrut, apalagi Prudential yang asuransi swasta. Kurang lebih beginilah isi chat dan telepon yang sering diterima oleh tim kami hampir setiap harinya. Di video kali ini kita bahas yuk, Prudential bangkrut nggak ya? Tentunya rangkaian fakta dan data akan ditampilkan untuk kita sama-sama bisa cek kebenarannya. Fakta yang pertama, Prudential lahir di London tanggal 30 Mei 1848. Itu artinya sudah berpengalaman di bidang asuransi kurang lebih 173 tahun. Di Indonesia sendiri, Prudential hadir tanggal 1 Juni 1995 dengan nama Prudential Indonesia. Dari sejak didirikan sampai detik ini tidak ada perubahan nama perusahaan, selalu menggunakan nama yang sama, yakni Prudential. Sebagai perusahaan asuransi, Prudential terdaftar sebagai anggota Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Bisa kita cek melalui link aaji.or.id/perusahaan/Prudential. Sebagai perusahaan yang mengelola keuangan di Indonesia, Prudential terdaftar di Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, lengkap dengan nomor izin usaha, alamat kantor, nomor telepon, serta alamat email yang bisa dihubungi. Dalam pengelolaan keuangannya, Prudential juga memenuhi syarat dan ketentuan yang diharuskan oleh OJK. Seperti aturan yang mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi, yang dikenal dengan RBC atau Risk Based Capital, atau sering juga disebut sebagai rasio solvabilitas, yakni indikator yang menggambarkan kemampuan perusahaan membayar utang jangka panjangnya. Aturan dari OJK di bab 4 pasal bagian 1 disebutkan, perusahaan setiap saat wajib memenuhi tingkat solvabilitas paling rendah 120% dari MMBR. Yuk kita cek di laporan keuangan Prudential, khususnya di kolom solvabilitas ya, untuk mengetahui kesehatan keuangan konvensional triwulan pertama tahun 2021. Kita lihat jumlah MMBR-nya, dan kita dapatkan data rasio pencapaian solvabilitasnya 572%. Kalau di laporan keuangan syariah, data rasio pencapaian solvabilitasnya juga ada, yakni 1.318%. Jika dirata-ratakan semua data sampai kuartal ketiga tahun 2021, tingkat solvabilitas Prudential adalah 484%. Sudah pasti memenuhi syarat yang sebelumnya ditentukan oleh OJK, yakni 120%. Kita coba olah datanya ya. Dari data tingkat solvabilitas Prudential 484%, jika dibagi 120%, yang adalah ketentuan OJK, kurang lebih hasilnya adalah 4. Dari data ini artinya Prudential bisa membayar utang jangka panjangnya sebanyak 4 kali lipat. Jika utang jangka panjangnya aja bisa dibayar 4 kali lipat, apalagi kemampuannya untuk membayar klaim, sudah pasti tidak diragukan. Terbukti di sepanjang tahun 2021 ini saja, Prudential sudah membayar klaim sebesar 11,9 triliun kepada penerima manfaat asuransi yang juga terkena dampak COVID-19. Laporan keuangan secara rinci bisa kita lihat di link berikut ini, atau silakan googling laporan keuangan Prudential. Datanya sangat transparan. Aturan dari OJK juga mengharuskan dana premi yang diterima tidak berhak dipegang oleh perusahaan asuransi. Wajib dikelola dalam instrumen keuangan sehingga memperoleh profit yang digunakan untuk membayar klaim nasabah asuransi. Porsi investasinya boleh berapa aja, di mana saja, dan di perusahaan yang bagaimana sudah diatur dalam ketentuan dari OJK. Misalnya nih, buat kamu nasabah asuransi unit link yang ingin tahu dananya dikelola di mana saja juga ada datanya.
Contohnya, kamu menempatkan dana asuransi unit link kamu di Rupiah Managed Fund Plus. Dana premi kamu digunakan salah satunya untuk membeli surat utang negara dengan kode FR0068. Buat kamu yang belum tahu, surat utang negara itu diterbitkan oleh negara untuk membiayai defisit APBN, menutup keuangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio uang negara. Jadi, jika kamu memutuskan untuk memiliki asuransi, secara tidak langsung kamu juga ikut membantu negara loh. Lalu kita cek apakah surat utang negara dengan kode FR0068 itu beneran ada nggak ya? Bisa kita lihat di link PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau biasa yang disebut KSEI. Wah, ternyata alokasi pengelolaan dananya sudah sesuai dengan ketentuan OJK ya. Selanjutnya, kamu juga bisa cek penempatan dana asuransi itu di obligasi, saham, atau aset apa saja. Data berikutnya, sampai November 2021 ini juga ada sekitar 210.483 tenaga pemasar dan ratusan kantor pemasaran mandiri Prudential di seluruh Indonesia. Alamat dan nomor kantornya juga bisa diakses. Dengan banyaknya sumber daya manusia yang ada di dalamnya, menjadikan Prudential menjadi perusahaan asuransi yang paling berpengaruh di Indonesia. Belum lagi banyaknya penghargaan dari berbagai lembaga yang menjadikan Prudential sebagai perusahaan asuransi nomor 1 dan pastinya terpercaya. Jadi, kalau ada yang bilang Prudential bangkrut, coba deh ditanya lagi, data apa saja yang mendukung pernyataan tersebut. Lalu, silakan share link video ini untuk memberikan data dan fakta rincinya sebagai bahan pertimbangan. Jangan dibawa panik, apalagi termakan hoax atau berita yang buktinya belum cukup kuat ya, supaya kita semua bisa tetap tenang dalam berasuransi. Jangan lupa untuk selalu mempercayakan pada agen yang tepat, supaya kamu mendapatkan data dan informasi yang rinci tentang asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kamu. Buat kamu yang mau tanya-tanya atau mau polis asuransinya direview, silakan chat di nomor ini ya.